Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengendalian keuangan yang beranggotakan yang pertama Olivia dengan NIM 236, yang kedua Yunika dengan NIM 2055, yang ketiga Windy Wulandari NIM 120, yang keempat Rizka Nandia NIM 002, yang kelima Endah Rahmawati dengan NIM 067. Yang pertama yaitu tentang pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan dana sebagai modal untuk bekerja dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif serta mengelola aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan secara teratur untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambil alihan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah memuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Berikut ini beberapa kegiatan yang terlibat. Yang pertama yaitu dalam perencanaan dan peramalan. Manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin karena semua keputusan bisnis memiliki dampak keuangan. Yang keempat, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal yang merupakan sumber perolehan dana dan tempat surat berharga perusahaan diperdagangkan. Selanjutnya yaitu tentang dilema pengendalian. Perusahaan yang sangat berhasil dengan keunggulan utama pada fleksibilitas, kualitas pengendalian, dan layanan pelanggan, perusahaan sering lebih unggul dibandingkan dengan pesaing, karena pesaing gagal untuk memberikan kualitas atau layanan yang diharapkan. Karena mengutamakan layanan, kualitas produksi, perputaran yang begitu cepat, dan layanan purna jual, harga perusahaan mungkin lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaingnya. Namun dalam jangka panjang, manfaat dari kualitas yang tinggi dan layanan yang lebih baik telah membuat banyak pelanggan menjadi setia, dan perusahaan tersebut telah berproduksi dengan cepat pada tingkat yang mendekati kapasitas praktis. Definisi pengendalian keuangan yang pertama, umpat balik mekanika versus respon perilaku. Fokus utama dalam sistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Namun tidak semua desain pengendalian fokus pada perilaku manusia. Aplikasi mekanika dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekankan pada sifat mekanika dibandingkan dengan sifat perilaku. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak-dampak yang mereka harapkan dari suatu inisiatif dipilih. Bagaimanapun,
Para manajer secara khusus memiliki peluang untuk dapat mendeteksi hasil-hasil keperilakuan. Yang kedua, ada perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan andal, fokus sistem pengendalian secara tradisional terletak pada 7 faktor berikut. Yang pertama, memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Keempat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Kelima, memastikan bahwa dokumentasi memadai. Keenam, menjaga aset dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aset. Ketujuh, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Terdapat 3 tahap proses administratif dan implementasi pengendalian yang akan dibicarakan pada sub-sub materi berikut. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Jika struktur organisasi kurang memadai, maka hal ini akan menjadi permasalahan utama dalam proses perencanaan. Proses perencanaan akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan pengendalian seperti bagaimana divisi-divisi diidentifikasikan, apa yang digunakan untuk menyusun pertanggungjawaban, serta masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah pokok yang sudah disebutkan di atas ini dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. Pengendalian juga dapat menjadi pokok dari perencanaan yang efektif. Kedua, ada operasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama proses implementasi atas rencana manajemen. Di berbagai organisasi, pengendalian pengoperasian merupakan tanggung jawab manajer pemilik, yaitu mereka yang ahli dalam mengendalikan pengoperasian lewat sesuatu yang tidak formal dan berfokus pada manusia. Organisasi yang lebih kompleks dan lebih besar dituntut untuk lebih memformalkan pengendalian operasi guna menjamin suatu standar yang efektif dan meningkatkan efisiensi operasi. Ketiga, ada umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Evaluasi ini yang nantinya akan mempengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. Proses umpan balik dalam subsistem pengendalian keuangan biasanya jarang bisa dipahami, karena seperti memahami aplikasi mekanis yang melibatkan sistem tertutup dengan menemukan hubungan sebab akibat. Dalam aplikasi manajemen, keberadaan faktor manusia dan kompleksitas dari motivasi manusia mendukung pernyataan bahwa hubungan antara umpan balik dan tindakan-tindakan berikutnya masih diwarnai dengan ketidakpastian dan kerumitan. Yang terakhir ada interaksi pengendalian. Perencanaan operasi dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diidentifikasikan sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Ketika setiap dimensi dibahas, maka dimensi tersebut bukanlah aktivitas yang saling terikat. Desain dari subsistem perencanaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, penciptaan dukungan pengendalian operasi, dan keputusan untuk menekankan ukuran-ukuran umpan balik tertentu guna mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada adalah beberapa contoh dari hubungan. Hubungan ini dapat ditata untuk menciptakan kumpulan yang besar jika suatu organisasi dapat menghubungkan subsistem pengendalian secara baik guna mendukung perencanaan operasi dan fungsi umpan balik.
Ketiga pengendalian ini saling berinteraksi. Keterkaitan di antara subsistem pengendalian juga memegang peranan penting atas hasil yang kurang memuaskan. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Proses dalam mengidentifikasikan faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer, seperti apakah pendapat seseorang manajer lebih penting dibandingkan dengan pendapat manajer lain. Semua daftar dari faktor-faktor kontekstual kritis merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan. Faktor-faktor kontekstual yang pertama adalah ukuran, dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Faktor yang kedua yaitu stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas lingkungan dalam eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Suatu lingkungan eksogen yang stabil diasumsikan dalam banyak perubahan sistem biaya standar dan analisis hubungan atas varian biaya. Dengan membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan standar yang telah ditentukan, subsistem biaya standar menjadi penting untuk ditinjau. Untuk faktor kontekstual yang ketiga yaitu motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilai akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Yang keempat yaitu faktor-faktor proses. Organisasi telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Karakteristik ini dapat menjadi penting tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Proses yang sederhana dalam suatu yang dapat dikarakteristikan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Suatu proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik. Untuk materi selanjutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan rancangan. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan sehingga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Yang pertama yaitu antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Para manajer yang berpengalaman sering mengantisipasi berbagai output yang berkaitan dengan proses pengendalian yang mereka pahami. Literatur mengenai kasus-kasus bisnis telah membuktikan keberadaan sumber daya yang bermanfaat untuk memahami materi-materi pengendalian. Pendekatan-pendekatan secara teoritis dapat bermanfaat dalam memprediksikan konsekuensi-konsekuensi logis yang berhubungan dengan inisiatif-inisiatif pengendalian. Pendekatan-pendekatan teoritis atas minat untuk mempelajari teori-teori pengendalian dapat ditemukan dalam aplikasi teori agensi untuk merancang pengendalian. Yang kedua ada relevansi dengan teori agensi. Teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Bentuk yang paling sederhana dari keputusan yang tidak nyata adalah tindakan karyawan atau agen yang memperhatikan tingkat kinerja dalam menjalankan tugasnya.
Seorang tenaga penjualan atau agen yang secara terus-menerus berada jauh dari kantor akan mengakibatkan manajer penjualan atau pimpinan memiliki sedikit gagasan mengenai tingkat usaha yang dilakukan agen tersebut. Oleh karena itu, perjanjian kerja dari agen akan didasarkan pada prestasi penjualan. Nilai penjualan seorang agen tidak dapat ditentukan secara sempurna oleh tingkat kinerja yang dihasilkan karena hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak menentu, seperti selera pelanggan. Kondisi yang berada di luar kendali membuat hubungan antara prestasi dengan masalah skema pembayaran agen menjadi berisiko. Yang ketiga adalah pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Pada organisasi yang kompleks, keseimbangan dalam lingkungan pengendalian membutuhkan perubahan dan kompensasi secara terus-menerus. Posisi keseimbangan merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, bukan statis. Perusahaan dapat menjaga status pengendalian yang baik secara konstan hanya melalui perubahan dan kompensasi. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Pada setiap kasus, karyawan melanggar mekanisme pengendalian yang ada dan membayangkan kelangsungan perusahaan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena reputasi rusak, denda, serta kehilangan bisnis dan peluang. Sehingga para manajer harus mendorong karyawan untuk memprakarsai perbaikan proses penemuan cara baru untuk merespon konsumen terhadap kebutuhan konsumen, tetapi masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Unsur sistem pengendalian yang penting dalam lingkungan bisnis yaitu pengendalian diagnostis, sistem kepercayaan, sistem batasan, dan pengendalian interaktif. Sistem pengendalian diagnostis. Para manajer menggunakan sistem ini untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan ke arah target, seperti pertumbuhan laba. Secara berkala, manajer menilai output dan membandingkan dengan standar kinerja pada saat itu, namun pengendalian diagnostis ini tidak cukup efektif untuk memastikan pengendalian yang efektif. Pada kenyataannya, sistem ini menciptakan tekanan yang dapat menimbulkan kegagalan pengendalian bahkan krisis. Yang kedua, sistem kepercayaan. Pada umumnya, sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis. Cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Yang ketiga adalah sistem batasan. Usaha di mana reputasi dibangun atas dasar kepercayaan adalah kegunaan kompetitif yang utama. Setiap aturan ini diterapkan setelah krisis utama merusak integritas bisnis. Sistem batasan dan sistem kepercayaan yang digabungkan akan menciptakan ketegangan yang dinamis, serta kepercayaan yang hangat, positif, dan imperasional secara bersama-sama. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem ini mudah dipahami. Para manajer senior berpartisipasi dalam keputusan bawahan, memfokuskan perhatian organisasional, serta belajar mengenai masalah strategi utama. Suatu sistem dapat bersifat interaktif jika ada perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan bekerja secara konstan untuk membantu para karyawan meningkatkan potensi kinerja mereka. Para senior mengatur arah dan strategi perusahaan secara keseluruhan, memastikan bahwa mereka memiliki cukup pengendalian atas operasinya yang luas dengan menggunakan seluruh unsur pengendalian. Secara kolektif, keempat jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan untuk saling mendukung. Demikian presentasi dari kelompok 1. Atas perhatiannya, terima kasih.